Oke, selamat sore teman-teman Lingkar Hidup dan Big Friends semua. Dan juga kali ini karena kita ada guest star nih, ada Mbak Maureen. Jadi selamat datang juga untuk teman-teman dari Single Moms Indonesia yang nonton, mungkin nonton dari GoPlay atau dari YouTube. Lingkar Hidup ini program yang diadakan oleh PIKMI di setiap minggu, biasanya hari Selasa. Tapi hari ini karena ada satu dan lain hal, kita pindah programnya ke hari Kamis. Tapi minggu depan akan balik lagi ke hari Selasa seperti biasa. Oke, hari ini kita tentang apa sih? Hari ini kita akan ngebahas, minggu depan kan Valentine's Day ya, tanggal 14. Nah, kalau Valentine's Day biasanya yang merayakan itu adalah pasangan-pasangan gitu, baik yang lagi pacaran maupun yang sudah menikah. Tapi kali ini kita pengen ngebahas sebetulnya kalau dari orang yang non-konvensional ya, yang lagi single, atau mungkin seperti Mbak Maureen di sini yang single mom. Gimana sih ngerayain Valentine's Day itu? Meskipun kita sendirian, meskipun sebagai orang tua tunggal. Halo dulu Mbak Maureen. Halo Mbak Arlin, selamat sore teman-teman. Mbak Maureen mungkin boleh perkenalkan dulu Mbak Maureen itu dari Single Moms itu gimana ceritanya, terus ntar kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Arlin untuk kesempatannya. Kita seru banget nih topiknya hari ini ya. Perkenalkan teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Maureen Hitipiu. Saya founder komunitas Single Moms Indonesia. Single Moms Indonesia ini adalah komunitas support group khusus untuk ibu tunggal yang ada di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, waktu saya ngecek database sih, kita anggotanya sudah mencapai 6.700 ibu tunggal, Mbak Arlin, yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti itu kira-kira. Dan ini tuh hadir support group Single Moms ini biasanya di mana, Mbak? Maksudnya apakah ada platform khususnya? Ya, jadi memang sebelum pandemi kami biasanya rutin sebulan sekali ada kegiatan offline di Jakarta, gitu ya. Tapi sayangnya pada saat kami 2020 awal itu pandemi mulai, itu tepat di saat kami sedang berusaha sebetulnya menggerakkan teman-teman yang di daerah, Mbak. Jadi terpaksa kita hold dulu karena alasan kesehatan ya, Mbak, gitu. Jadi semuanya kita alihkan online. Nah, sejak 2020 sampai sekarang ya memang kita fokus kegiatannya online, paling tidak sebulan kali kita tuh ada workshop atau kelas-kelas yang kita lakukan online gratis untuk ibu-ibu tunggal supaya teman-teman ini bisa ikut berdaya gitu loh Mbak, bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi. Nah, kegiatannya emang macam-macam sih Mbak sejauh ini. Oke. Jadi yang di daerah juga banyak ya Mbak ya? Halo, saya putus. Maaf Mbak, iya tadi Jadi agak nge-freeze, maaf. Di daerah juga banyak ya Mbak ya? Di daerah banyak Mbak, betul. Memang saat ini kita mungkin belum mencapai seluruh Indonesia, tapi top 5-nya itu ada di Jabodetabek, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian di Makassar juga ada, di Medan juga ada. Wow, ini ngomongin single moms, tadi aku sempat kepikir karena kemarin itu baru ngobrol sama teman, terus dia bilang, iya ada satu kelompok golf, ini teman kebetulan laki-laki ya, ada satu kelompok golf, tapi gue didepak nih katanya nggak boleh ikut sama grup itu lagi. Loh, kenapa? Soalnya grup itu adalah duda-duda semua katanya yang lagi jomblo. Terus dia kebetulan udah menikah lagi, udah remarry gitu ya. Terus katanya jadi didepak dari grupnya. Oh iya, baru tahu tuh saya. Terus jadi kepikiran juga. Sebetulnya kalau untuk Single Moms Indonesia, apakah support itu berlanjut ya dengan apa, meskipun nantinya ada perubahan status gitu dan lain-lain? Oh iya, pasti ya Mbak Arlin, karena kami nggak ada peraturannya bahwa member yang udah nikah lagi atau mau menikah lagi harus keluar, enggak. Yang ada teman-teman yang sudah menikah kembali, mereka betah gitu, karena mereka juga bisa saling sharing gitu ya, challenge-nya pernikahan kedua itu kan pasti akan ada gitu ya Mbak ya, apalagi kalau dia
blended family contohnya. Jadi misalnya single mom terus menikah dengan single dad sama bawa anak, itu kan pasti mereka juga punya challenge-nya tersendiri, ada tantangan-tantangan yang bisa menjadi pembelajaran juga untuk teman-teman yang belum nikah gitu. Jadi Iya, mungkin ada yang keluar ya Mbak 1-2, tapi menurut kami ini kayak personal preference aja gitu, senyamannya. Kalau memang mereka betah, ya silahkan, monggo stay di grup gitu ya. Tapi kalau misalnya mau keluar pun juga nggak apa-apa gitu Mbak. Lagian yang di dalam pasti udah ngerasa kayak family ya, Mbak ya. Mungkin malah nggak Betul, pengen keluar betul. karena udah Ya, deket gitu kan supportnya. betul. Mhm. Nah, Mbak Maureen hari ini udah sangat Valentine sekali nih suasananya, bajunya pink. Iya, Kalau Mbak Darlin ini. kalau Mbak Maureen Ya. sebagai single mom ya, masih nggak sih merayakan Valentine atau mungkin ada artinya yang khusus Ya, gitu? untuk merayakan Valentine-nya ya Mbak ya. Mhm. Iya, ini pertanyaannya bagus banget. Mungkin aku disclaimer dulu, aku tuh udah single mom ini udah masuk tahun ke-12 nih Mbak. Jadi dari 2010, awal-awal pasti ya, kayaknya yang waktu masih baru-baru stage awal, baru-baru pisah, baru cerai itu kayaknya ngedenger kata Valentine tuh, ih apa sih gitu kan ya, kayak Ah, yang ada rejection gitu, karena masih ada mhm. sakit hatinya gitu loh Mbak. Tapi bersyukur sekali sekarang tuh saya udah posisinya yang ya santai aja gitu. It's Hmm. kayak sebenarnya saya nggak mengkhususkan merayakan si Valentine's Day-nya ya Mbak ya, karena buat saya every day is an opportunity, kesempatan untuk kita mencintai orang yang ada di hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita. Jadi sebetulnya nggak perlu hari yang spesifik gitu kalau menurut saya. Nah, tapi memang ini bisa jadi satu momentum yang baik untuk mengingatkan khususnya untuk perempuan ya Mbak ya, bahwa walaupun ini Valentine's Day bukan berarti hanya spesifik untuk pasangan gitu loh, tapi kenapa kita nggak sedikit di apa ya sudut pandangnya di gitu, bahwa ini bisa jadi saat yang tepat untuk mengingatkan kita untuk kembali self love-nya gitu loh Mbak, untuk mencintai Mhm. diri sendiri. Bagaimana kita dengan anak kita, kalau kita single mom ya kita berdua gitu, berdua atau berempat ya tergantung kondisi kita kan Mbak, gitu sih Mbak menurut aku. Iya, iya, benar-benar. Sejujurnya ya Mbak ya, emang aku pun sejak sejak punya anak bahkan ya kayaknya, aduh Valentine's Day, aduh kayaknya enggak deh gitu. Itu untuk anak ABG lah gitu ya. Tapi sebetulnya arti dari Valentine's Day itu yang tadi kata Mbak Maureen juga kan ya, sempat nyinggung tentang self love. Valentine's Day ini kan hari kasih sayang gitu. Kita harus ingat juga bahwa kasih sayang ini enggak cuman antara pasangan laki dan perempuan gitu, tapi juga ke diri sendiri dan ke keluarga. Betul, Ya nggak sih? Em, betul. kalau apakah Mbak Maureen ya akan ngajarin ke anak Mbak Maureen tentang apa yang akan, kalau apalagi terutama nanti ya mungkin masuk usia teenager gitu, udah mulai pacaran. Nah, itu ininya gimana, Mbak? Ini pertanyaannya bikin deg-degan, kan aku udah teenager, udah 15 tahun ya Mbak. Jadi it's coming soon akan berhadapan dengan itu. Mungkin ini jadi babak baru juga untuk aku belajar lagi bagaimana parenting yang cocok untuk anak-anak teenager gitu ya. Aku sih lebih fokus ke bagaimana anakku juga sekalian mendidik dia ya, sebagai anakku cowok kan Mbak, gitu. Bagaimana dia bisa menghargai perempuan, bagaimana dia punya apa ya, dari awal tuh aku udah kayak ngedonder anakku, kamu tuh sama perempuan tuh harus sopan gitu ya, harus bisa menghargai perempuan karena you come from a woman gitu loh. Jadi Hmm. aku selalu menekankan itu dan selalu mengingatkan dia tentang pentingnya consent dalam sebuah hubungan gitu ya, bahwa no means no. Terus aku juga selalu mengingatkan anakku bahwa semakin dia besar, dia mungkin akan menghadapi yang namanya peer pressure gitu, apalagi anak-anak Hmm. remaja gitu ya Mbak ya. Kita nggak pernah tahu di luar sana mungkin nanti akibat pergaulan they do something yang nggak baik gitu. Aduh berdoa banget sih semoga enggak ya Mbak ya. Tapi Iya, iya, paling nggak iya, iya. paling nggak apa ya,
bibit pemahaman untuk menghargai orang lain, terlepas dari suku, ras, dan agama, itu udah dari kecil kita tanamkan di rumah gitu ya Mbak. Karena memang menurut aku inilah beban parenting yang paling berat ya Mbak. Bagaimana Iya, kita menanamkan bener, value yang baik gitu ya buat bener. anak Dan supaya masalahnya itu nggak kelihatan dalam sebulan 2 bulan ya Mbak ya, tuh bahkan nggak setahun 2 tahun banget gitu. Mbak. Dan ya aku juga sudah mengenalkan konsep yang namanya self ke anakku dari dia kecil. Jadi aku mengajarkan bahwa his voice matters gitu ya Mbak ya. Kalau dia nggak nyaman dengan sesuatu, dia punya hak untuk speak up. Nah ini kan juga bentuk-bentuk apa ya? Menurut aku self love yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita, terlepas dari apakah anak kita laki-laki atau perempuan. Gitu ya. Jadi supaya mereka juga tahu bahwa the most important relationship yang mereka bisa punya itu adalah relationship dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi ya itu masih proses sih Mbak. Aku nggak bilang aku expertnya parenting ya Mbak ya, apalagi anak teenager nih kayaknya. Challenge-nya Kayaknya aku besar. masih butuh manual. Betul. Tapi ya learning by doing aja gitu ya. Kalaupun misalnya aku ada salah atau apa gitu, paling nggak itu jadi apa ya, kayak kesempatan aku untuk ngobrol dengan anakku gitu ya. Kadang-kadang kayak misalnya aku kasih contoh nih Mbak gitu, aku kan suka bilang ke anakku bahwa you have every rights untuk beropini. Aku selalu gitu. Jadi kadang-kadang dalam hidup ya keseharian kadang kejadian gitu kan, opini dia sama opini aku clash gitu Mbak. Menurut dia ini, menurut aku ini, terus nanti dia ngingetin aku gitu, Mam gitu kan Mami yang bilang bahwa aku entitled untuk my own opinion. Oh ya juga, diskakman sama anak sendiri. Itu nggak punya anak ABG gitu kali ya Mbak. Aduh Mbak, anakku aja 11 tahun udah kayak gitu. Jadi mirror ya Mbak ya. Ya bener jadi mirror. Nah kalau ngomongin self love ya Mbak ya, kan itu nggak tahu nih Mbak Maureen setuju nggak, sebelum kita bisa mengasihi gitu ya, mengasihi diri sendiri, semua diawali dari penerimaan. Sebelum bisa menerima diri sendiri, kalau menurut aku yang paling penting adalah kita harus mengenal diri sendiri dulu. Jadi pengenalan, penerimaan, baru kita bisa mengasihi diri sendiri gitu. Kalau buat Mbak Maureen ya, dalam prosesnya gitu, sebagai single mom, apakah ada perubahan Mbak? Jadi gimana sih prosesnya sampai bisa mengenal, menerima, dan menyayangi diri sendiri seutuhnya? Ya, pasti ada prosesnya ya Mbak Arlin ya. Mungkin dari pengalaman aku pribadi sudah menjalani ini hampir 12 tahun gitu ya Mbak ya. Di awal dulu tuh kan kata self love tuh nggak segaung sekarang gemaknya gitu ya Mbak ya. Jadi waktu aku muda pun aku nggak pernah tahu tuh apa sih self love itu gitu. Ini barang apa gitu ya. Jadi aku baru kenal yang namanya self love itu setelah bercerai memang Mbak. Jadi apa ya, bisa dibilang di awal-awal di fase aku self healing, disitulah aku aku baru dengar nih yang namanya self love, baru ketemu, terus baru kayak yang mataku kebuka gitu loh Mbak. Oh ternyata aku tuh punya konsep relationship yang salah sebelum aku menikah gitu. Jadi sejujurnya gitu ya, kalau kata bahasa anak sekarang jujurly gitu ya Mbak ya. Itu korban film-film romantis Disney yang happily ever after gitu ya, bahwa nanti akan ada pangeran yang menyelamatkan gitu kan. Nah itu konsep relationship yang mungkin aku internalisasi karena ya itulah contoh yang ada gitu pada saat itu gitu ya, ngeliat di TV, ngeliat di video, di film gitu, baca-baca buku juga. Jadi prosesnya tuh memang cukup lumayan ya Mbak ya, jatuh bangun pasti gitu. Ya, apalagi pasti akan ada proses, apalagi Mbak Maureen refernya ke dongeng gitu ya, ke fairy tale. Ada internalisasi nilai itu, terus mungkin malah ada fase menyalahkan diri sendiri gitu nggak sih? Ada banget di awal, apalagi di awal-awal berpisah ya Mbak ya, karena aku kan berpisahnya, jadi gini, aku tuh berpisahnya karena orang ketiga,
Nah, di Oh, awal itu aku sangat-sangat sakit hati, jadi aku selalu menyalahkan si pihak ketiga ini. Tanpa aku sadar bahwa perselingkuhan ini sebetulnya hanya efek samping gitu loh Mbak, dari sesuatu yang sudahlah nggak sehat sebetulnya gitu kan. Tapi pada saat itu kan konsep acceptance sama diri sendiri juga belum ada gitu ya. Jadi iya. aku menikah itu dengan berharap bahwa pasangan ini wajib membahagiakan aku. Mm-mm. Ini konsep yang sudah apa ya, sudah nggak cocok lagi sih sebetulnya gitu ya, Tapi bahwa masih banyak banget ya Mbak ya, sebetulnya banyak. banyak banget orang Betul, yang mikir gitu ya. Iya. betul. Nah, memang ya proses ya Mbak ya. Jadi sampai aku Mm-mm. bisa sadar bahwa oh oke, ternyata kebahagiaan aku tanggung jawabnya ya di aku sendiri gitu loh. Kalaupun nanti pasangan bisa membahagiakan, itu kayak nambahin aja apa yang Bonus. udah tidak benar, bonus Mbak gitu. Jadi ya memang itu proses yang tadi Mbak Arlene bilang gitu ya, self Mm-mm. acceptance dulu, mengenali diri kita sendiri gitu. Itu penting banget untuk perempuan ya, dan untuk semua orang sebetulnya. Karena apa? Karena kalau kita nggak kenal sama diri sendiri, nanti bisa gampang kebawa dan terpengaruh gitu ya, Iya. kayak yang mungkin kalau sekarang udah bukan film Disney gitu ya Mbak ya, tapi lebih kayak contoh hashtag couple goals atau Ya. apa gitu. Padahal kan yang kita lihat di sosial media itu kan hanya Aduh, sepersekian berapa detik persen gitu ya? dan yang indah-indahnya aja gitu kan ya Mbak ya. Jadi ya kalau kita udah kenal dengan diri kita sendiri, kita nggak lagi gampang kebawa sama yang gitu-gitu sih Mbak, menurut aku. Iya, iya, iya. Itu aku setuju banget, Mbak. Kalau kan ada beberapa temenku yang belum menikah gitu ya, masih single. Terus Ya, aku suka nanya gini ke yang lagi menikah dan mungkin lagi ada perselisihan gitu, aku selalu nanya juga, menurut kamu pasangan itu saling melengkapi atau harus masing-masing utuh duluan? Nah, udah itu tuh hmm, masih banyak sekali yang bilang saling melengkapi gitu. Terus kalau secara romantisnya ya, orang bilang kita lahir dengan sayap hanya sebelah dan menemukan ya, pasangan memberikan sayap sebelahnya itu akan lagi. melengkapi. Iya gitu ya. Nah, terus aku ngingetin lagi sebetulnya ilustrasi cincin kawin tuh bagus ya Mbak ya. Kalau di aku, kalau Kristen kan dibilangin waktu nikah itu bahwa cincin itu bulat dan Ya, tidak ada ujung dan tidak ada akhir. Terus dua cincin kalau disatukan akan menjadi simbol infinity. infinity betul, Tapi betul. dua-duanya harus utuh dulu gitu, harus bulat dulu. Berarti waktu Betul. itu perjalanan Mbak Maureen sampai bisa menemukan diri yang utuh gitu berapa lama tuh Mbak? Ini kalau berapa lamanya sih kurang lebih 2 tahun ya Mbak Arlin. Tapi mungkin Wow. aku juga perlu mengingatkan ke teman-teman yang nonton gitu ya, bahwa yang namanya proses healing itu adalah sesuatu yang sangat-sangat pribadi sifatnya. Jadi kalau mungkin buat aku 2 tahun, mungkin buat teman yang lain ada yang 1 tahun udah beres gitu Mbak. Jadi sebetulnya namanya healing itu nggak ada one size fits all. Jadi nggak kayak kita beli baju ada ukurannya gitu ya. Semua tergantung dari bagaimana kita ya menjalani si proses ini, dan proses ini tuh emang nggak enak banget sih karena memang apa ya, kayak mengubah mindset kita, mengubah kepercayaan terhadap diri kita juga gitu kan Mbak. Jadi Iya. kita yang apalagi di Indonesia gitu ya Mbak Arlin ya, di mana uh, karena unsur patriarki kan perempuan ini dari kecil diajarkan untuk ya jadi perempuan tuh mesti Iya, begini gitu ya, benar. begini gitu, banyak pamalinya gitu kan. Nah itu Iya, iya. kita kebawa ya Mbak, karena kultur budaya gitu, tapi ternyata nggak semua budaya itu tepat buat kita gitu loh, dan untuk mematahkan itu tuh butuh effort yang ya lumayan gitu ya Mbak ya, Iya, iya, butuh iya, iya, iya. kesadaran yang besar gitu. Dan satu lagi kalau dalam perjalanannya banyak orang yang mungkin mencari role model ya, Mbak Maureen, Ya, mencari role model, terus mungkin baca buku atau nonton kayak self help gitu. Tapi menurutku yang paling penting adalah kita harus bisa ngambil sesuatu yang eksternal itu dan diolah dulu di dalam diri kita. Jadi jangan mentah-mentah ceplok gitu. Pasti ya. pasti nggak ada nggak cocoknya jadinya sama diri sendiri.
Betul banget, setuju sih Mbak, itu benar banget sih. Dan apa ya, memang ya itu tadi ya, karena sifatnya sangat personal kan, jadi memang nggak ada satu template yang kalau kita coba terus langsung dijamin gitu ya, ada garansinya bahwa oke, kalau ngelakuin cara A, healingnya otomatis sembuh 100%, kan nggak gitu juga. Iya, benar, 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 benar. Benar. Ini Mbak Maureen, kalau yang sekarang ini pengen nanyanya dalam konteks parenting ya. Kalau Boleh, single mom itu kan menurut aku dua kata yang ada kontradiksi. Karena sebagai ya. ibu, tapi juga single. Orang single ini kan kayak dalam kesannya gitu ya, lebih punya kebebasan waktu, kebebasan ini untuk diri sendiri. Tapi sebetulnya sebagai ibu ada tanggung jawab juga gitu ke anak. Betul, Eh, betul. Nge-balance di antara diri sendiri dan sebagai parent gitu gimana, Mbak Maureen? Wah, ini juga sesuatu yang aku sebetulnya belum menemukan kunciannya, Mbak Arlin. Masih trial and error. Sejujurnya gitu ya, walaupun udah 15 tahun jadi ibu gitu ya. Karena ngebalance semuanya, ya memang single mom ini kayaknya kalau waktu kita dalam sehari itu ada lebih dari 24 jam, mungkin yang akan kita lakukan lebih banyak gitu Mbak. Karena we're juggling everything gitu kan. Tapi apa ya, gimana cara ngebalance-nya ya? Kalau aku sih selama ini ngejalanin aja Mbak, gitu. Apalagi anakku udah cukup gede kan ya, gitu. Jadi dia udah tahu kerjaan ibunya nih seperti apa. Kadang-kadang waktunya mungkin suka nggak seperti orang kantoran biasa gitu. Kadang-kadang ada fase di mana aku mesti ngejar deadline atau aku mesti meeting sampai malam gitu ya. Tapi apa ya, sejauh ini anak paling ya cuman nggak protes, nggak komplain atau gimana, karena dia juga udah paham gitu ya Mbak ya. Tapi menurut aku sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan anak sih Mbak. Bahwa anak juga perlu tahu gitu ya, bukan berarti kita ngomongin ini gara-gara aku harus nyari uang nih buat kamu nih jadinya sampai begadang gitu juga gitu caranya. Iya. Tapi paling juga kita bisa menjelaskan gitu ya dengan bahasa yang sederhana sesuai kemampuan anak untuk mencerna informasi juga gitu ya, bahwa kita jelasin aja gitu kalau memang kita ada waktunya kita harus kerja gitu ya, ya ini aja gitu, jadi kita nggak bisa diganggu. Kadang-kadang aku pun juga sampai sekarang mesti ngomong gitu Mbak, kalau aku ada meeting nih kayak sekarang nih, aku mau live jam 5 ya, jangan diganggu. Anakku udah hafal banget sih gitu. Tapi jadi apa ya, menurut aku kayaknya kalau untuk menyeimbangkan semuanya juga kadang-kadang agak susah ya Mbak ya gitu. Mbak Arlin juga kan working mom ya, mungkin Iya. tahu jugglingnya gitu ya, antara ngurus rumah, ngurus keluarga, ngurus anak gitu. Kayaknya perempuan ini memang di apa ya, punya Dituntut kemampuan untuk ya itu gitu. bisa ke sana sini gitu ya. Betul, harus bisa multitasking gitu kan ya Mbak ya. Tapi aku sih selama nggak dijadiin beban, buat aku nggak masalah sih Mbak. Maksudnya aku udah nggak lagi yang apa ya, dulu di awal-awal mungkin ya Mbak ya, waktu anakku masih kecil, terus aku ngeliat perempuan-perempuan karir yang sukses, terus anaknya juga sukses gitu. Maksudnya karir bagus, rumah tangganya bagus, bisa ngurus anak gitu. Kayaknya balance everything gitu kan. Itu sempat kebawa pressure juga di awal-awal jadi ibu gitu ya. Tapi kesini-sini aku udah this is what works for me. Ini yang cocok untuk aku dan anakku. Ya udah, kita jalanin aja dengan riang gembira gitu. Jangan dijadiin beban. Iya, 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 benar-benar. Benar. Itu zaman itu padahal mungkin belum banyak sosial media gitu ya, tapi tetap memang natur orang untuk kita membandingkan diri dengan apa yang ada di Betul, luar sih ya. betul, betul Aku banget. ngerasain juga sih Mbak Maureen. Jadi Ya, menurutku yang namanya keseimbangan itu kayaknya sesuatu yang terus goyang ya, kayak apa tuh jungkat jungkit? iya Jungkat ya, jungkit kan bahasa iya Indonesianya? jungkit-jungkit betul. Heeh. Kalau nggak ada gitu jungkat Iya jungkit betul. yang diem di tengah-tengah gini, nggak seru kan kalau diem. Iya benar Mbak. Eh, Iya. Kalau Kita misalkan fleksibel ya. keluarga lagi tiba-tiba ada yang sakit, ada yang lagi perlu ini, pasti bebannya ke sini gitu. Ya betul. Kali-kali kerjaan yang ke sini. Benar banget Mbak. Oke. Kalau Mbak Maureen sebagai yang udah sering mungkin ya ketemu sama banyak orang tua tunggal di Indonesia,
eh, ini kita pernah ngobrolin ini juga kemarin itu sekilas ya. Apakah Ya, ada seberapa kuat sih sebetulnya social pressure atau terutama dari keluarga mungkin ya atau teman-teman untuk menikah lagi gitu. Itu nikah kembali ya. menikah kembali. Heeh. Iya, iya betul. Ya ini memang satu apa ya? Mungkin kalau kita telusuri akar penyebabnya, gitu ya, Mbak Arlin ya bisa jadi juga karena faktor budaya. Balik lagi gitu ya bahwa di Indonesia dengan apa konsep keluarga ini kan masih yang dianggap normal itu ayah, ibu, anak gitu ya. Jadi saat ada satu bentuk keluarga yang tidak normal, tidak dianggap normal, kebanyakan orang itu akan ada resisten di situ, Mbak, gitu ya. Resistensinya ini bentuknya seperti apa? Bisa jadi omongan, gitu ya, bisa jadi stigma, bisa jadi uh, datang juga dari keluarga yang pressure sebetulnya sih niatnya baik, gitu ya, Mbak ya. Aku yakin semua orang tua nggak ada yang mau ngelihat anaknya hidup susah, gitu ya. Apalagi anak perempuan, gitu ya. Namanya keluarga tuh pasti mereka doa mereka, impian mereka tuh pasti selalu yang terbaik. Cuma mungkin penyampaiannya yang kurang tepat. Jadi kadang-kadang ada ibu tunggal yang merasa dia dikejar-kejar gitu sama keluarga gitu. Kapan nikah lagi gitu. Apalagi kalau masih muda gitu ya, Mbak ya. Kebayang misalnya umur 20 tahunan sekian gitu ya. Terus bercerai atau suaminya meninggal, nanti keluarganya pasti banyak tuh yang ngomporin, ayo cepetan gitu ya, sebelum nanti kamu ketuaan, nanti kelamaan, nanti begini begitu. Itu wajar banget dan apa ya, memang kitanya yang mesti sebagai ibu tunggal ini emang mesti agak extra effort supaya telinga kita tebal gitu loh Mbak. Aku udah 12 tahun ya Mbak ya, jadi di awal sih emang iya gitu, keluarga tuh yang ayo cepetan nikah lagi ini itu, tapi apa ya, sekarang mungkin karena udah kelamaan gitu ya dan ngelihat akunya santai, nggak ngerasa terbebani, nggak ngerasa bahwa I am missing something loh Mbak. Aku ngerasa hidupku lengkap aja gitu, nggak ngerasa bahwa aku harus menikah supaya hidupku utuh kembali gitu. Jadi keluarga pun bisa menilai gitu ya Mbak. Oh ini ternyata anak aku baik-baik aja kok. Jadi kebetulan sayangnya orang tua saya udah meninggal ya Mbak Arlina, tapi sebelum mereka meninggal tuh saya ingat banget papa saya tuh pernah bilang gitu. Selama kamu happy, selama cucu papa happy, silakan lakukan yang terbaik menurut kamu. Itu aduh ini saya itu apa ya? Itu Berkat banget gitu buat iya saya. benar-benar. Aku aja terharu dengarnya. Punya orang dan keluarga yang bisa menerima seperti itu gitu. Iya, Jadi itu sebetulnya bukan hanya silahkannya gitu ya, bukan hanya izinnya, tapi ya itu kan berarti menerimanya gitu ya. penerimaan betul. Penerimaannya, kasih Itu sayangnya itu yang tuh kelihatan semua di situ kan. ya benar banget Mbak, bersyukur banget ya, dan saya sadar banget bahwa nggak semua keluarga bisa seberuntung itu gitu. Buat saya itu adalah satu privilege sebetulnya gitu ya, karena keluarga saya cukup terbuka untuk akhirnya bisa menerima saya apa adanya. Tapi yang mau saya ingatkan ke teman-teman, khususnya untuk yang nonton, yang ibu tunggal ya, single mom gini Mbak Rin ya, jangan berkecil hati, jangan sampai omongan dari keluarga ini malah membuat kita mengambil keputusan yang tidak tepat. Kenapa? Karena hidup kita nih ada anak loh, kita bertanggung jawab dengan anak gitu. Kalau kita gegabah, salah pilih, kita nikah lagi hanya untuk menyenangkan keluarga, yang jadi korban anak gitu, ada anak di situ gitu kan ya Mbak. Jadi saran aku kalau misalnya keluarga atau teman gitu ya, ada yang ngoceh gitu, ada yang nuntut, udah jangan kelamaan ngejanda, ajak bercanda aja gitu ya, jangan dimasukin ke hati gitu ya Mbak Arlin ya, karena sebagai ibu tunggal kan dengan waktu yang terbatas setiap harinya, banyak hal yang harus kita fokusin, kayaknya jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang nggak penting gitu, karena apa? Kita nggak pernah bisa mengendalikan omongan orang lain, Mbak. Itu yang Benar. aku sering share ke teman-teman ya, gitu, bahwa yang bisa kita kendalikan ya bagaimana kita bereaksi. Gitu kan. Jadi memang
pressure itu ada, ya udah kita akuin aja, kita bikin bercanda gitu ya. Kalau keluarga yang nanya mungkin ya udah ajak bercanda aja gitu. Misalnya bilang aja, ya udah Om cariin dong, oh, tante kenalin kayak gitu kan. Jadi make it light, nggak usah jadiin beban gitu Mbak. Iya, 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 Itu iya, tapi iya. ada sih pressure itu Mbak. Iya, memang cara budaya juga ya Mbak ya, bener sih. Itu menurutku never ending. Maksudnya dari Ya, belum menikah ditanyain pacarnya mana. Udah punya iya. pacar, nikahnya kapan? Anaknya mana? Gitu. Ya, Terus kalau betul. cerai, Udah punya anak satu ditanya lagi ya. iya, bener, bener, bener. Benar-benar. Kalau di sebaliknya bisa nggak sih Mbak? Misalkan sebetulnya bukan dari social pressure ya, tapi kalau misalkan orang habis putus pacaran kan suka ada yang namanya rebound tuh ya. Nah Rebound ini ya. karena dari diri sendiri, terus jadi pengen langsung kayak cepet langsung cari lagi ke hubungan yang baru. Eh, Ya, Bisa jadi bukannya tidak mungkin ada yang jadi hubungan yang sehat sih, tapi ya. kalau terlalu cepat kan tidak sehat juga ya Mbak ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih Mbak. Dan itu wajar sebetulnya ya. Kalau ya aku bukan psikolog sih Mbak Erlin, tapi yang aku lihat dari pengalaman teman-teman gitu ya, aku dengar cerita-cerita dari anggota SMI gitu ya, selama SMI berdiri kan banyak juga teman-teman yang sharing gitu ya Mbak ya. Dan ternyata kebanyakan yang apa ya, yang buru-buru gitu ya, itu memang karena sebetulnya di dalam diri kita tuh ada sesuatu yang missing gitu loh. Ada Ya, merasa bahwa oh aku perlu harus sesuatu ada di hubungan diisi gitu lain ya. supaya aku tervalidasi, Mbak. Iya, jadi mencari sesuatu di luar, padahal sebetulnya apa yang dicari itu sebenarnya ada di dalam diri kita, gitu loh Mbak. Kadang-kadang mindsetnya ini yang berbahaya gitu ya, dan ada juga ya nggak bisa dipungkiri ya Mbak ya, ada juga mungkin yang nggak ngerasa itu sebagai hal yang merugikan atau berbahaya gitu, tapi sebetulnya nggak sehat untuk jumping from one, dari hubungan satu ke hubungan yang lain sebelum kitanya betul-betul beres nih di dalam gitu ya, yang ada nanti kalau dari secara spiritual pun juga kan nggak baik ya Mbak ya gitu. Energinya tuh nggak bagus banget lah gitu. Kita bagi perempuan gitu, kita jumping from one relation to another, it's not healthy, malah nantinya bisa apa ya? Kayak masih ada luka yang belum sembuh ya. Betul, lukanya nanti malah bisa semakin parah atau semakin lama sembuhnya. Jadi memang yang sering aku bukan yang ngelarang ya Mbak ya gitu, kita nggak ngelarang, silahkan aja kalau mau buka hati lagi, tapi sebaiknya ya pastikan bahwa memang kita udah siap untuk relationship gitu, dan kalau kita udah yakin ya semoga nanti relationship-nya itu hubungannya yang sehat gitu kan Mbak. Kalau nanti dapatnya ke hubungan yang nggak baik lagi, kayaknya sayang ya, apalagi kalau melibatkan anak gitu kan ya Mbak ya, itu sih concern-nya. Bener-bener, bener banget. Ini balik lagi ke yang kita ngomongin tadi soal keutuhan ya Mbak. Baik Betul. itu dalam status apapun sih sebetulnya. Betul. Jangan sampai kita merasa bahwa supaya bahagia itu ada kondisi tertentu gitu. Kita harus punya pasangan atau kita harus punya anak supaya bisa merasa utuh. Itu yang harus dihindari. Tiap orang menurutku perjalanan mencapai itu bisa beda-beda sih ya Mbak ya. Bisa dari spiritual gitu. Mungkin kalau Mbak Maureen dari proses healing ini baru mencapai ke penerimaan dan self love itu. Ada tips nggak Mbak? Kira-kira perjalanan mencari diri gitu ya? Itu bisa dimulainya dari mana? Iya. Pertanyaannya bagus banget nih, tipsnya ya. Sebetulnya ya mulai aja gitu. Kadang-kadang kan kita tuh suka kebanyakan mikir gitu loh Mbak Erlin. Oh ya ntar aja deh aku mulai proses healing kalau aku udah ABCD gitu. Jadi belum mulai pun kita udah membuat batasan-batasan sebetulnya. Sebetulnya menurut aku ya udah nyebur aja gitu kan. Nanti juga toh akan berenang kita gitu ya. Iya, Walaupun benar. mungkin
awal kita ngap-ngapan, ngos-ngosan, nggak apa-apa. It's part of the process gitu ya. Dan mungkin yang penting juga buat teman-teman perlu ingat ya Mbak ya, yang namanya proses healing lagi-lagi sangat personal. Jadi kita nggak bisa compare dengan satu yang dari satu orang ke orang yang lain gitu ya. Semua perjalanannya akan beda-beda. Pembelajaran hidupnya pun akan berbeda-beda gitu ya. Jadi memang sangat-sangat pribadi. Nanti nggak apa-apa, coba aja cari yang paling cocok misalnya gitu ya. Misalnya dimulai dengan sederhana, kayak tadi malam saya baru IG live gitu ya dengan salah satu life coach sahabat saya juga gitu. Dia juga mengingatkan bahwa bisa dimulai dari sesederhana journaling gitu loh. Yeah. Bahwa kita kan emosi kita marah, karena kan itu semua ada 5 stages of grief itu kan ada semua ya Mbak di sini. Seseorang menjadi ibu tunggal bukan hanya karena pasangannya meninggal, tapi karena perceraian pun si 5 stages of grief, ada anger, ada denial, ada bargaining gitu ya. Kemudian saya selalu lupa yang nomor 4, tapi yang disappointment bukan ya Mbak ya? Aku juga lupa. Ya, aku mendadak ngeblank Mbak. Tapi ujungnya kan acceptance ya, gitu, bahwa untuk mencapai titik itu emang ya harus jatuh bangun gitu, nggak apa-apa, jalanin aja dan yakin kok bahwa Tuhan itu baik banget. Nggak mungkin kita tuh dikasih pencobaan melebihi kekuatan kita. Itu setuju. Sesuatu yang aku juga pribadi udah ngelewatin gitu ya Mbak di awal-awal waktu pisah. Contohnya aku nggak kerja sama sekali, ibu rumah tangga gitu ya. Jadi mesti mulai dari nol nih. Jadi I've been there gitu ya Mbak ya. Aku nggak bilang bahwa aku sekarang udah sukses banget sih, enggak gitu Mbak. Prosesnya masih jalan, tapi paling enggak aku sudah merasakan bahwa Tuhan dan semesta itu baik gitu ya. Kita sebagai ibu tunggal tuh rezekinya ada kok gitu loh. Jadi jangan takut. Menguatkan sekali loh kata-katanya. Terima kasih Mbak gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih teman-teman yang nonton ya bisa semangat. Nggak apa-apa, jalanin aja, berproses. Dan di dalam tahap hidup apapun harus ingat mungkin ya Mbak ya, jadi kita itu nggak sendiri. Mau kita bersandar pada Tuhan, atau kita mencari support group, atau kita mencari konselor gitu, nggak harus semuanya dipendam sendiri. Betul. Nggak perlu kok, kita nggak ada yang nuntut kok kita harus jadi super mom atau super woman yang pasti semuanya kita pikul sendiri, kan nggak juga ya. Kayak gitu. Nah, kalau di teman-teman yang nonton nih ya, pengen tahu kalau misalkan Single Moms Indonesia itu gimana sih? Mungkin ada juga yang belum join dan pengen tahu joinnya gimana gitu. Itu gimana Mbak? Oh iya, boleh. Mungkin bisa langsung follow akun Instagram kami @singlemoms_indonesia. Jadi momsnya pakai S ya, Single Moms Indonesia. Nanti bisa klik link yang ada di bio-nya. Di situ ada formulir pendaftaran. Teman-teman silahkan isi aja. Nanti setelah ngisi formulir, ini gratis ya, kita nggak sama sekali, keanggotaan kita ini gratis Mbak. Jadi nanti setelah isi formulir akan otomatis dapat welcome email dari kami. Di email itu nanti ada tautan untuk bergabung di Facebook group Single Moms Indonesia. Kemudian ada link untuk masuk ke grup WhatsApp kami, atau kalau teman-teman lebih memilih grup Telegram, kami juga ada gitu Mbak. Jadi memang mungkin kalau ada yang nanya ngapain sih ribet banget harus ngisi formulir gitu ya, karena memang kita sangat ngejaga ya Mbak ya gitu. Kita mau memastikan bahwa komunitas ini adalah rumah aman untuk semua ibu tunggal gitu. Jadi memang dari grup Facebook-nya pun itu private group, jadi hanya member yang bisa baca isinya gitu ya. Jadi memang kita menjaga banget gitu ya Mbak, karena menurut aku penting supaya teman-teman ini punya safe space di mana mereka bisa bebas bisa bercerita gitu ya, bisa dapat support dari yang lain tanpa judgement, itu sih Mbak. Setuju. Itu konsepnya mirip nama program kita kan Lingkar Hidup ya Mbak ya. Kenapa Lingkar Hidup? Karena kita tuh mau jadi satu safe circle di mana kita bisa ngomongin ya topik apapun itu, mungkin yang bahkan yang jarang kirim atau jarang diobrolin. Jarang dibahas ya. Iya, jarang dibahas. Keren.
Oke, thank you banget Mbak Maureen untuk hari ini. Saya nggak tahu sebetulnya karena belum bisa monitor apakah ada yang ngechat atau enggak, tapi kalau misalkan nanti ada yang ngechat, aku akan info juga ke Mbak Maureen. Boleh Mbak. Dan Mbak Maureen ada rencana apa nggak untuk Valentine ini hari minggu depan tanggal 14 hari Senin? Nah, tuh kan aku aja sampai lupa loh Mbak harinya. Jadi rencana secara spesifik sih enggak ya Mbak ya, paling nanti karena hari kerja ya, jadi tergantung kondisinya. Paling sih biasanya ya aku seneng coklat kan ya Mbak, jadi kadang-kadang ya kita ngemil-ngemil coklat aja untuk membahagiakan diri sendiri, nggak apa-apa loh. Iya, iya, iya. Aku lagi suka banget ini loh Mbak, RR coklat yang di SCBD. Oh iya, belum. Wah, perlu dicek Oh nih. itu, boleh Makasih dicek. loh, Mbak. Nanti aku japri Mbak Arlin untuk detailnya. Tapi ya mungkin karena hari Senin ya, jadi mungkin nanti kita agak mundur weekend-nya kali ya untuk ngambil waktu untuk bisa sedikit istirahat gitu ya, untuk self love lagi, untuk apa? Aku belum ada rencana sih Mbak sejujurnya. Iya. Tapi biasanya memang kalau weekend kalau lagi nggak ada kerjaan ya aku pastiin bahwa aku punya me time gitu, karena buat aku penting banget ya, karena itu tadi kita udah kerja seminggu gitu ya, kemudian udah jadi ibu gitu ya, beban kita kan banyak ya Mbak, jadi penting untuk punya waktu untuk bisa isi baterai sendiri supaya kita masih bisa lanjut nih, jalanan masih panjang soalnya. Setuju. Gitu, Jangan Mbak. sampai self love itu disalahartikan sebagai selfishness ya, bukan berarti jadi egois, tapi kita untuk bisa menjaga orang lain, mengasihi orang lain, kita harus pertama-tama gelas kita full dulu nih. Betul. Iya. Oke, Betul, thank you Mbak. banget Mbak Maureen buat hari ini, dan thank you juga buat teman. Mbak Arlin. Semoga nanti kapan-kapan bersedia diundang lagi ya Mbak. Dengan senang hati Mbak. Terima kasih untuk kesempatan berbaginya. Sama-sama. Semoga Thank you ya. bermanfaat. God bless Mbak Maureen. Bye. God bless you. Bye.